bahwa petingginya harus bertanggung jawab, harus menyampaikan sikap yang sesungguhnya kepada rakyat. Baiklah, kamu sama-sama sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi di acara podcast Zoom kita, yaitu Tengku Syeki. Ya. Beliau adalah salah satu GAM, ya, GAM independen, menamakan diri adalah GAM independen. Beliau juga menjadi salah satu fenomenal kemarin, ya, di bulan Maret. Itu adalah gerakan penurunan Wali Nanggro, ya. Mari kita sapa siapa sih beliau dan apa sih kiprahnya di dalam Aceh ini. Assalamualaikum Nengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Nengku? Haba jerohat, alhamdulillah jerohat. Jerohat sehat, nah? Tunggu Syeki, mungkin mantang le orang bertanya yang so adran sebenarnya dan kiban cara adran keinginan mempegat GAM independennya. Sebetulnya pertanyaannya kan sering saya tanya oleh sebagian bangsa dan kalau kasabi tak jawab kan kasabi tak jawab. Jadi yang sangat penting kondisi Aceh setelah MOU Helsinki-nya kan perlu benar yang awasi dan yang kontrol. Kemudian memang bangsa Aceh-nya mendum bisa katakan adalah bahagian pada GAM. Tapi kemudian ketika dipertanyakan Sodron, memangnya pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh urung-urung yang di dalam perdamaian, yang kemangat dalam perdamaian, semoga persoalan Aceh-nya menjadi persoalan untuk kepentingan kelompok lebih-lebih. Maka oleh sebabnya sebenarnya GAM-nya independen, pada prinsip GAM-nya independen. Berarti hanya tamu dalam pemerintah, hanya sebagai urung partai, hanya sebagai pementong yang tunduk kepada pemerintah pada selain pemerintah Aceh atau selain pemerintah yang pernah dibangun oleh Wali almarhum Tunku Hasan Ditiro, yaitu negara Aceh. Berarti dia nak kabinet. Berarti kita hanya tunduk perintah pada prinsip yang belum maksudkan adalah setelah MOU Helsinki-nya terjadi pemikiran-pemikiran bangsa terhadap substansi pada perdamaian. Nah, yang berpikir perdamaian adalah sebuah langkah awal untuk menuju merdeka. Nah, lalu yang berpikir perdamaian itu adalah sudah menghancurkan ideologi Aceh mereka. Berarti oleh Lun sebagai GAM ingin berdiri secara independen untuk menganalisa, memastikan gimana sebetulnya tujuan daripada perdamaian itu sendiri. Yang sering lo sampaikan. Singkatnya, GAM independen itu adalah GAM yang betul-betul mantong sebagai GAM yang berideologi terhadap konsep Wali Tunku Hasan Ditiro. Sedangkan Lun adalah bangsa Aceh yang memang punya latar belakang, pernah di Australia, pernah aktif di Aceh dan di Padmentong sebagai aktivis. Yang adalah jelas bangsa Acehnya lihat peran pada masa konflik. Jadi yang sebenarnya hanya boleh dipercayakan oleh bangsa Aceh yang betul-betul di dalam ideologi Aceh mereka. Cuman yang dipelintirkan oleh pihak-pihak oportunis yang memang bermain-main di dalam perjuangan tersebut atau di dalam kondisi MOU Helsinki. Kira-kira laganya singkatnya. Ya. Tengku, di dalam perjuangan yang dibangun dari negara itu Aceh independennya, tujuan ji Tengku? Ya, pertama saya ingin memastikan nilai persoalan Acehnya kah. Memang kita nyonya digiring menjadi bahagian daripada Indonesia seutuhnya, atau memang persoalan Acehnya belum selesai. Jadi oleh Elonio ingin memastikannya. Baik sebuah sisi kita sampaikan masyarakat MOU Helsinki-nya adalah sebuah gerakan untuk menuntut merdeka dan menuju kemerdekaan.
Tapi ternyata 16 tahun ke realita yang tak kalon, MOU Sintinyo kon ke sebuah gerakan lagi harapan wali Tengkuasan Itiro, yaitu untuk mengembalikan Aceh berdaulat. Nyenton. Berarti MOU Sintinyo telah meleburkan, telah menghancurkan ideologi Aceh mereka yang menuju mereka. Ino kajut ke bahagian daripada NKRI bahawa Acehnya koloni negara, kajut ke provinsi. Nyo yang golong dipahami oleh teman-teman bangsa, maka oleh Lunba atau nama agama independen, karena kitanya udip di dalam hukum NKRI, maka dia pun harus jaga baik melanggar hukum setiap dalam pembicaraan tayono. Maka oleh sebabnya itu hanya memastikan yang mentong. Sedangkan kepentingan Acehnya kon kepentingan Lun pribadi, tapi kepentingan bangsa Aceh menyeluruh. Ketika bangsa Aceh kamu memahami kondisi Aceh, berarti bangsa Aceh bisa mengambil sikap ke yang jauh belang aju, yang mekat aju, yang uji aju, yang jauh laut aju, memang kaple lagi urungan, cok jabatan aju. Tapi persoalannya kon bak Tengku Seki kan kon bak tanyo. Tapi nyo persoalannya na bak petinggi kamnya yang harus menyampaikan secara transparan dan terbuka. Gimana persoalan Aceh sesungguhnya? Monyo kita respon secara real bahwa kondisi Acehnya hanale untuk menuntut mereka. Ketika di bawah NKRI harga mati. Monyo awal dalam perjuangan harga mati merdeka. Nah, kenapa Oreo hukum Indonesia, Kapolda Indonesia, Kabin, Binda, terus Pangdam, jajaran konstitusi negara Indonesia. Jadi yang menjalankan hukum Indonesia. Jadi hanali kekuatan kam lagi harapan yang kata terbentuk dari revolusioner Tengkuasan Itiro nya hanali. Nyo yang pelita peterang bangsa. Kemudian oleh anak bangsa terserah muncul sikap kiban, ingin melanjutkan perjuangan, berarti urung-urung yang kacau dalam perdamaiannya lebih bahagian daripada perjuangan, kaja kebahagiaan daripada NKRI. Nyo yang golong dipahami oleh anak bangsa. Tapi alhamdulillah 2020 karena belum bergerak dari 2008 untuk menerangi dan memberi pemahaman terhadap kondisi Aceh, alhamdulillah kan dipahami mayoritas baik dalam maupun di luar negara. Bahwa MOU Sintinyo adalah sebuah pengkhianatan yang paling baik yang dilakukan oleh para kepercayaan daripada Tengkuasan Itiro sendiri, yaitu Malik Mahmud, Dr. Jenny, yang Limongdro masuk Bakhtiar Abdullah yang terlibat langsung Minan, dan Nur Juli dan Tengku Nurdin. Limongdro ujungnya sebagai perwakilan untuk menggiring perjuangan Aceh mereka menjadi perjuangan kembali kepada NKRI dan mengambil sisi otonomi. Kemudian uronyo yang bertahan tok Malik Mahmud, Tidro, Malik Mahmud, Dr. Jenny, sedangkan Bakhtiar Abdullah dan Nur Juli nyo ka lepas tangan sang-sang. Jadi hanali terlibat di dalam pengambil keputusannya. Karena apa mungkin sadar bahwa perjuangannya ternyata setelah MOU Sintinyo semakin hanali lagi harapan daripada perjuangan. Mungkin lagi kan. Maka oleh sebabnya kitanya kita sebut-sebut lagi Tengku Bakhtiar Abdullah, karena itu yang mentong di pengasingan. Walaupun yang nak terlibat di dalam perdamaian, tapi itu hanya dalam sebagai sambung jarum pada RI, dalam juga pejabat RI, dalam juga ke gubernur, dalam juga bupati, dalam juga ke DPR, dia mentong independen pada prinsip. Tetapi gonya tetap bahagian urang yang cok damai orangnya yang seharusnya harus bertanggung jawab. Yang harus saudara-saudara. Ya, Tengku. Jadi menurut Tengku Seki, perdamaiannya hanya sebatas merebut kekuasaan. Iya, realitanya laganya. Jadi perdamaiannya adalah artinya maunya awal dia kan ideologi Aceh mereka berjuang lengkap dengan negara di pengasingan ya. Nah kabinet, nah Menhan, nah mentro-mentro lengkaplah sebagai sebuah negara. Berarti nah tentara, nah panglima, nah senjata lengkap. Berarti kitanya pada tahun 76 sampai tahun sebelum MOU kitanya berdiri sebagai negara walaupun negara tersebut di pengasingan. Tapi setelah MOU Sinki, berarti negaranya dilemburkan, dibubarkan. Indikasi toh yang dibubarkan, berarti TNA dibubarkan, BD dikokok, berarti kabinet walinya hanali, berarti dikembalikan kepada NKRI seutuhnya. Maka terjadilah di Aceh Ronyo terjadi provinsi lain. Cuman hanya beda di provinsi kitanya, nah sebuah perdamaian dianggap. Tapi perdamaiannya hanya bermakna.
ketika kita berbicara kalau lihat itu nama negara, tapi bicara itu nama provinsi. Berarti provinsi berarti di bawah komando RI, di bawah kekuasaan RI. Apapun yang kita lakukan, tentu oleh RI hancur bertentangan dengan kepentingan nasional RI. Sedangkan ATAY itu berjuang untuk kepentingan nasional Aceh, lengkap dengan kabinetnya. Maka oleh sebabnya persoalan Acehnya kon bagdanyo, orangnya persoalan Acehnya nak ke bak petinggi-petinggi yang kita percaya. Maka oleh sebabnya belum sampaikan bahwa petingginya harus bertanggung jawab, harus menyampaikan sikap yang sesungguhnya kepada rakyat. Baiklah, kamu sama-sama sampaikan. Menanti rakyat, baiklah mengikut-ikut ketika memang urung kajelah merusak daripada ideologi, menyolongkan adalah MOU Helsinki-nya adalah sebuah bentuk penistaan terhadap ideologi Aceh Merdeka. Dengan MOU Helsinki-nya adalah sebuah pelecehan terhadap patriotisme para petinggi, para gam-gam di lapangan. TNI Agam, TNI Inong, yang sangat gagah, yang sangat ditakutkan, disegani, baik dalam maupun luar. Dengan hadirnya MOU, berarti telah memporak-porandakan cita-cita daripada bangsa Aceh. Di dalam MOU, Tengku, disebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan GAM itu hanya jele nom. Jadi contohnya adalah bendera yang diperjuangkan ini bahwanya yang ditambang dalam adalah bendera mantan separatis. Jadi Pehrobah anjir ke negara bendera Acehnya kiban Teguh. Yang kalau lembaga kuno. Jadi kunci ini adalah orangnya katanya adalah tajud kembalikan menjadi warga negara Indonesia seutuhnya. Berarti Acehnya adalah bahagian daripada NKRI. Nyo yang menyampaikannya dan yang memasukkannya konrodonnya, berarti petinggi GAM. Jadi ketika perjuangannya sudah dilemburkan, perjuangan negara menjadi untuk provinsi, maka provinsinya lah tanggung jawab daripada negara Indonesia. Ketika dianggap oleh negara Indonesia melanggar dan bisa mengganggu stabilitas negaranya, maka apapun yang diusulkan, walaupun sudah ada di dalam perjanjian, maka oleh Indonesia punya hak untuk tidak membiarkan bisa diberi izin untuk bendera, karena dianggap bendera tersebut adalah bisa memicu kembalinya rakyat Aceh itu untuk mereka, walaupun petingginya tidak menukuk mereka. Petingginya udah kaji ke gubernur, kaji ke bupati, kaji ke wali nanggro, kaji ke ketua partai, kaji malah panglima yang gagah Muzakir Manap, kaji ke panglima pramuka, kaji ke ketua-ketua, kaji ke Sambung Jaro Indonesia. Oleh Indonesia sangat dipahami, punya petinggi-petingginya hanya mungkin le. Tapi ketika benderanya dikibarkan dan dibolehkan dikibarkan, yang Indonesia takutkan bangsa Aceh akan kembali menuntut merdeka. Nyo yang ditakutkan. Maka oleh sebabnya Indonesia dia merasa Acehnya hanali berjuang untuk mereka, kebetulan bicara-bicara mereka. Maka ketika simbol-simbol mereka oleh Indonesia nya dihambat, anjir. Umandum baiknya aturan hukum di Aceh ketika akan menjadi mengganggu daripada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka RI segera dengan segala cara dia harus menghalang dan menghambat, malah dilarang untuk tidak terjadi sesuatu kegiatan di dalam NKRI-nya. Jadi maka oleh sebabnya orangnya tergantung bangsa Aceh. Kata tu pun orangnya Acehnya kau milik petinggi, kau milik awak-awaknya. Ketika awaknya ke pengkhianatan, dia tinggal bangsa Aceh. Apa ke mengikut pengkhianatannya atau ingin melanjutkan perjuangan. Karena Acehnya kau milik awaknya, kita punya hak untuk melanjutkan perjuangan. Ketika orangnya pengkhianatnya nyata-nyata telah dileburkan negara menjadi provinsi, oleh bangsa Aceh merasa orangnya hanya menerima atas kebijakan petinggi, bisa mengambil alih, baik orang di dalam maupun di luar negeri. Tapi realita orangnya 16 hana, hanya saling salah menyalahkan sesama anak bangsa. Yang punya salah raya malah dibiarkan menari-nari di Aceh, hidup dengan nyaman damai
tanpa nak gangguan tu tapi. Ini yang terjadi di Gunung Tua. Jadi sangat luas, sangat kompleks rada Aceh Royong. Ya, dengan terjadinya misalnya kasus-kasus atau ketidakkeadilannya di Aceh, apakah potensi karunia alam itu